Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kembali bersama dengan saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian dimanapun Anda berada, belajar tentang kebenaran firman Allah. Kali ini saya mengajak saudara-saudara sekalian belajar dari apa yang ditulis Rasul Paulus di 2 Korintus 3 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Begini kata firman Allah: tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara-saudara, ketika Rasul Paulus ini menuliskan hal ini sekitar tahun 60 sampai tahun 80 Masehi, kira-kira begitu. Ini banyak orang yang masih tidak paham tentang membaca kitab Musa atau kitab perjanjian lama, yang menuliskan bahwa Allah akan menjadi manusia, turun ke bumi menjadi manusia bersama dengan umatnya, lalu mati, bangkit, naik ke surga. Orang Yahudi atau orang Israel itu rata-rata sudah mendengar hal itu, karena perjanjian lama atau kitab Musa itu kitab mereka, dan Musa adalah nabi dari bangsa mereka. Tetapi kenapa orang-orang di sana, orang yang disebut ini, tidak paham dan mengerti kitab suci atau kitab Musa? Bahkan dikatakan pikiran mereka menjadi tumpul, ya, karena mereka masih diselubungi. Ada selubung. Apa sih selubung itu? Kalau di kitab lain, ayat lain berkata selubung itu adalah dosa, sehingga mereka tidak paham apa yang mereka baca, yaitu kitab perjanjian lama. Kalau sekarang di zaman kita ini ya Alkitab utuh, perjanjian lama dan perjanjian baru. Banyak belajar tentang Alkitab tapi tidak paham maknanya. Bahkan Allah menjadi manusia dan bersama dengan mereka tidak paham, karena yang pertama masih ada selubung, yaitu dosa, dan Yesus Kristus saja yang bisa atau dapat menyingkapkannya. Ya, seperti khotbah saya di khotbah yang lain ada itu, Yesus membuka jalan pikiran, Yesus, ya. Sama ini kan, karena hanya Yesus saja yang dapat menyingkapnya. Menyingkap dalam arti dosa yang ada di pikiran dan hati mereka bisa dihilangkan dulu, lalu mereka akan mengerti. Kalau selama dosa yang ada di dalam diri manusia itu tidak disingkapkan, hanya Yesus loh, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapnya. Kristus berarti Yesus yang sudah kembali menjadi Allah.
ayat 15 dari 2 Korintus 3. Bahkan sampai pada hari ini ketika ayat ini ditulis, tapi juga hari ini sampai sekarang ini banyak orang tidak paham bahwa Yesus Kristus itu adalah sekarang Allah. Banyak, lebih banyak nggak ngerti daripada ngerti, Bapak Ibu Saudara. Ya. Lah, untuk mengerti saudara-saudara perlu Yesus membuka, menyingkap pikiran dan hati saudara. Dan saya tentunya tidak ya bilang saudara, saya juga begitu, dulu nggak ngerti, sama dengan yang lain. Yang menyingkapinya Yesus Kristus. Ada caranya, nanti sampai sana. Bahkan sampai pada hari ini Rasul Paulus berkata, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Hati loh ini, dosa yang menguasai hati orang-orang yang baca ini itu. Makanya orang-orang Yahudi dan sebagainya itu ketika membaca hal itu, apalagi sudah menyangkut Yesus ketika masih Mesias, ada Mesias sudah ada, mereka hatinya panas saudara, karena memang dikuasai dosa. Atau yang tidak panas tapi bebal, otaknya bebal, hatinya juga tertutup, karena memang dosa itu melingkupi pikiran dan hati manusia, sehingga kuasa Tuhan tidak bisa masuk. Yaitu kuasa Tuhan yang membuat kita mengerti kitab Alkitab. Ya, kalau zaman dulu perjanjian lama saja ditulis kitab Musa. Tapi kalau zaman tahun ini ketika saya berbicara di YouTube ini, sama perjanjian lama zaman baru nggak ada ngerti. Makanya timbullah pengajar-pengajar dengan teori belajar mereka, sekolah mereka. Ya. Padahal Alkitab sudah menyediakan loh. Tapi menjadikan jawaban dan apa yang dicari itu. Tapi kalau pikirannya tidak dibuka, hatinya tertutup, tidak ngerti saudara. Ya ini kesaksian juga, banyak kesaksian ya. Saya itu dulu juga kepingin ngerti, berdoa lama saudara. Berdoanya gini, Tuhan berikanlah hikmat supaya aku mengerti kebenaran kitab suci yang sebenarnya. Karena yang saya terima itu menunya hanya itu saja, perpuluhan, ya, mengusir setan, ya bagus. Jadi tidak sampai yang poin-poin yang membuat kita tuh ngerti ndak. Diajarnya hanya perpuluhan, apapun khotbahnya hanya perpuluhan. Dan ngajari berbahasa roh, buah-buah roh itu sampai berhari-hari, tidak selesai berseri saudara. Buah-buah roh itu berseri. Jadi kita nggak ngerti yang lain, hanya itu terus. Itu suatu seperti buku pelajaran, dibukukan, kita pelajari buah-buah roh sampai lama tidak selesai. Pelajari bahasa roh yang gitu. Tetapi kebenaran Allah kita itu siapa? Itu jarang disinggung. Karena mereka juga tahu kalau fokusnya Allah kita, Allahnya Yesus Kristus saja. Banyak hal yang disembunyikan, karena banyak hal nanti akan berseberangan dengan doktrin-doktrin saudara. Makanya pengajaran-pengajaran yang sifatnya membuat orang mengerti kitab suci itu jarang disampaikan. Jadi orang difokuskan supaya kamu diberkati, dalam arti duitmu 10 juta bagaimana jadi 100 juta, 100 juta jadi 1 miliar gimana, atau motormu 1 bisa jadi 2, kemudian jadi mobil, gitu aja berpuluh-puluh tahun saudara. Ya ini terus terang aja apa yang saya terima begitu. Kalau syukur yang mengajarkan begitu mendengar sekarang, wah enggak ada, silahkan saudara, nyatanya begitu kok ya. Apapun menu khotbahnya keperpuluhan, pasti itu udah berpuluh-puluh tahun saya mendengar begitu, yang begituan menjadi murid
Tetapi saudara, kalau saudara dulu yang saya layani, saya mencoba ingin menggali lebih banyak daripada itu, hanya sebesar perpuluhan, supaya diberkati duitmu banyak. Saya mencoba menggali, tetapi banyak ada kendala di sini. Ya, ada kendala. Nggak ngerti. Saya berdoa lama, saudara. Tidak satu dua hari, sebulan dua bulan, berpuluh tahun, puluhan tahun juga, 10 tahun ada. Belajar teologi, tapi kita sebenarnya kok hanya belajarnya bagaimana kita belajar pengalaman orang dan sebagainya. Belajar bahasa Ibrani satu sepotong-sepotong aja, sepatah-patah. Sekarang tidak perlu belajar begitu sepatah-patah, langsung aja lewat Google bisa belajar bahasa Ibrani, Yunani, begitu kan, begitu belajar. Sekarang tidak perlu gitu, hanya sepotong, nanti khotbah dibicarakan sepotong aja, nggak ngerti kebenaran karena masih ada selubung dalam hati dan pikiran. Tapi saudara-saudara, puji Tuhan ada jawaban. Apa? Berbalik, mau menurut orang yang mengajarkan kebenaran. Ya, puji Tuhan ada guru saya yang mengajari tentang kebenaran firman Allah, benar-benar firman Allah, Alkitabiah. Tidak menurut dokter ini begini, menurut dokter itu begitu, tidak. Saya sudah kenyang. Dulu punya idola dokter juga, idola pendeta, idola dokter. Saya ikut bertahun-tahun juga itu. Yang lain saya kalahkan. Kalau acara pas itu saya dengar, ternyata di YouTube banyak juga. Radio saya tinggal, di YouTube banyak. Belajar lama, mendengarkan sampai sekarang mungkin sudah tidak buat lagi, program itu. Nah, tetapi apabila seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Berbalik artinya bertobat. Benar? Berbalik artinya bertobat. Bagaimana cara bertobat? Pertama, saya waktu kenalan, ketemu sama guru ini juga saya ngeyel, Allah kita 3 dalam 1 loh Pak. Nyatanya itu kejadian itu baik kita kan diketawain juga sih. Kalau ingin ngerti, belajar Pak, daripada duitnya untuk ngerokok, katanya begitu. Betul, dulu saya senang ngerokok, tapi setelah tahun 2006 itu pelayanan saya sudah tidak ngerokok, tidak ngerokok lagi. Daripada untuk ngerokok, katanya begitu, tidak mahal, murah aja. Betul, saya ikut programnya guru saya ini, saya ikut juga. Sampai sekarang terus belajar di mana sih? Pelajarannya selesai, belajar dari guru. Karena guru saya itu atau sang master saya itu tiap hari ngirim pelajaran. Kalau ada waktu kita bisa belajar terus, ya. Sampai diasah pikiran kita itu tidak tumpul lagi, mengerti. Ya tidak 100% dari depan sampai belakang itu pasti mengerti. Kalau tidak ngerti, tanya. Ada program tanya jawab setiap Sabtu jam 6 sampai jam 9, 18 sampai 21. Tanya boleh, bebas. Yang nggak ngerti tanya juga saya. Tapi kan guru yang mumpuni, tidak hanya berbicara dengan janji Tuhan yang sudah digenapi, yang sudah dibatalkan masih dikembangkan terus. Itu kan konyol, Saudara. Tapi berjalan. Ya. Selubung itu diambilnya. Ya, tetapi bila hati berbalik kepada Tuhan, artinya bertobat. Caranya bagaimana? Saya juga pernah dibaptis, ya. Dibaptis ulang. Dulunya baptis di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ternyata setelah kita gali lebih jauh, nama Bapa, Putra, Roh Kudus, namanya siapa? Dinyatakan para rasul itu bahwa membaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada di perjanjian para rasul membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, tidak ada. Karena nama, pakai nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu berbalik artinya bertobat.
selubung dicabut, saudara, bener, diambil, ya kayak seperti mimpi lah. Wah, ya ternyata begini ya. Tapi juga dibarengi dengan belajar. Kalau tidak belajar gimana? Baptis, berbalik, bertobat, berbaptis dalam nama Yesus Kristus. Tetapi kalau tidak mau belajar ya tidak ngerti. Artinya tidak nyantel di sini. Mau tidak belajar tidak ada masukan kok. Jadi sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya. Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mendapat karunia roh, dimerdekakan, juga dikasih pengertian, dimerdekakan dari pikiran yang tumpul oleh karena belum disingkapkan tadi, atau selubung diselubungi, ditutupi, dimerdekakan dari roh apa? Roh Kudus, roh Tuhan, roh Yesus Kristus, roh Allah. Ya. Jadi apa yang sampaikan ini kesaksian, tapi kesaksian nyata. Dan ini saya rasakan. Dulu gak ngerti gini. Alah, mau khotbah di depan jemaat 20 menit atau 30 menit aja. Wah, lama sekali ngotak-ngatik ayat, ditulis ini panjang. Ini enggak perlu nulis panjang-panjang, sudah. Langsung Alkitab ini. Saya nggak punya pakai tulisan, langsung Alkitab aja. Tapi sebelumnya kan ngerti dulu. Oh, ditarik roh Allah untuk membaca ini, menyampaikan hal ini. Ya. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, ayo, supaya kita mengerti akan kitab suci. Kalau zaman Paulus ini perjanjian lama, tapi kalau zaman kita perjanjian lama ya perjanjian baru. Janji lama, janji perjalanan bangsa Israel yang menerima janji itu, janji sudah ditepati, ya genapi, tinggal kita menunggu janji yang terakhir. Saya jarang bicara tentang janji yang akan datang, belum. Karena ini saja banyak orang belum mengerti. Kalau master saya sampai yang akan datang sudah. Tapi saya mengajak saudara itu yang ini dulu. Berbalik dulu. Tetapi apabila hati seorang berbalik pada Tuhan, artinya bertobat. Bertobat itu menyerahkan diri, dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu tandanya. Maka selubung itu diambil daripadanya. Ketika saudara membaca kitab suci, akan dimengertikan apa yang sampaikan. Kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Amin.